Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan pelajaran hari ini bersama Bu Nuri. Pagi ini kita akan membahas bahasa Indonesia. Sebenarnya kalian harus menyiapkan dulu buku latihan kalian, buku latihan UN kalian. Soal-soal ujian sekolah. Nah, Bu Guru akan membahas beberapa materi yang ada di situ. Nanti Bu Nuri lanjutkan dengan latihan soal dari buku itu juga. Yang harus kalian buka saat ini itu mulai halaman 11. Nah, ada nomor, kita akan membahas nomor 6 sampai 10, berarti nanti sampai halaman 13. Kalian sambil menyimak buku tersebut tidak apa-apa, sambil mendengarkan penjelasan dari Bu Nuri tentang materi itu. Nah, yang pertama itu di nomor 6 ada menggali informasi yang tersirat. Nah, tersirat itu tidak tersurat. Tersurat itu artinya tertulis, sedangkan tersirat itu kalian bisa mengambilnya dari bacaan tersebut. Apa sih yang ada di situ? Nah, itu tidak tertulis secara gamblang, misalnya dalam satu kalimat informasinya ada di situ, tidak. Tapi kalian harus membaca dulu seluruh teksnya itu. Nah, nanti kalian baru, oh ini informasinya tentang apa, gitu ya. Contohnya di sini adalah kalimat itu, paragraf itu. Mari kita baca bersama-sama. Rendahnya suhu Antartika menyebabkan keterbatasan jumlah hewan yang hidup di sana. Kita bisa membayangkan betapa dinginnya balok es yang bersuhu 0 derajat. Kita akan sulit membayangkan suhu udara di benua Antartika yang terkadang bersuhu minus 73 derajat Celcius. Karena sangat dinginnya, hewan dan tumbuhan yang tumbuh di sini sangat sedikit. Benua Antartika luasnya hampir 2 kali luas Australia. Namun hewan yang bisa bertahan hidup antara lain hanya anjing laut, paus, burung pinguin. Hewan gurun sangat sulit hidup di Antartika. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut. Pernyataan berarti kalian harus mencari sesuatu yang tersirat di situ apa. Nah, yang A, unta sangat sulit hidup di Antartika. Nah, unta biasanya hidupnya di mana? Nah, di gurun pasir. Kalau di Antartika jelas dia nggak bisa hidup di sana karena suhunya terlalu dingin. Sedangkan unta itu dia bisa hidup di suhunya yang panas. Australia lebih luas daripada Antartika. Salah atau benar? Nah, di situ kan tadi disebutkan benua Antartika 2 kalinya luas Australia. Berarti salah, Australia itu lebih sempit dari Antartika. Suhu terendah di Antartika mencapai 0 derajat Celcius. Salah atau benar? Salah, karena di sana bisa mencapai negatif 73 derajat. Suhu Antartika sama dengan suhu balok es? Enggak sama. Kita hanya bisa membayangkan suhu balok es aja. Sedangkan di Antartika itu lebih dingin dari suhu balok es. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan. 7. Menentukan pernyataan sesuai isi teks. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi teks merupakan pernyataan yang tidak bertentangan dengan isi teks tersebut. Ingat ya, tidak bertentangan. Jadi kalian kalau membaca teks itu benar-benar kalian pahami, benar-benar kalian resapi, benar-benar teliti. Nah, bahasa Indonesia itu kesulitannya adalah di bagian ketelitian. Contoh soalnya, kita harus berhati-hati dalam menggunakan kabel listrik. Kabel harus sering diperiksa agar kerusakan dapat segera diketahui. Kerusakan kabel dapat mengakibatkan hubungan pendek. Hubungan pendek bisa mengakibatkan kebakaran. Kabel bekas sebaiknya tidak digunakan. Pernyataan yang sesuai berarti tidak boleh bertentangan, harus sesuai dengan isi teks tersebut.
Yang A, kebakaran bangunan terjadi akibat kerusakan kabel listrik. Nah, di situ disebutkan enggak apakah kebakaran bangunan itu terjadi akibat kerusakan kabel listrik saja? Tidak, bisa disebabkan dengan yang lain ya. Kemudian yang B, pemeriksaan kabel listrik dapat mengurangi resiko kebakaran. Ada ya di situ kerusakan pemeriksaan, kita harus memeriksa kabel listrik itu secara berjangka sehingga dapat mengurangi resiko kebakaran. Hubungan pendek terjadi akibat kebakaran kabel listrik. Nah, ini kebalik ya, tidak ada di situ ya. Kabel listrik bekas merupakan penyebab hubungan pendek. Sebenarnya belum tentu dan tidak sesuai, tidak ada pada teks tersebut, tidak dijelaskan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nih, kalian harus teliti dalam memilih jawaban. Nah, untuk nomor 8 jika kalian kurang di situ kurang jelas, kalian bisa sambil melihat di halaman 12 tentang mengidentifikasi jenis-jenis teks. Yang pertama adalah narasi atau memaparkan. Merupakan paragraf yang berisi pengisahan suatu cerita atau kejadian berdasarkan urutan waktu. Jadi paragraf narasi itu berdasarkan urutan waktunya gini. Biasanya pada zaman dahulu ada seorang nenek. Pada zaman dahulu atau pada siang hari, Rina itu memasak di dapur. Dia sambil menunggu orang tuanya pulang dari kerja, dia menyiapkan makanan. Di sore hari orang tuanya pulang. Nah, contoh-contoh seperti itu kan ada urutan waktunya ya anak-anak. Tidak harus jam 1, jam 2, tapi bisa pagi hari, siang hari, sore hari. Itu atau bisa jadi ketika matahari terbit, Rina berangkat ke sekolah. Nah, nanti kan terus ada terik matahari di siang hari mengakibatkan panas. Kemudian anak-anak sambil pulang dari sekolah, mereka sambil bersenda gurau. Nah, terik matahari, perhatikan itu di siang hari. Itu contoh urutan waktu. Jadi tidak harus menyebutkan jam. Berikutnya adalah deskripsi atau gambaran pengamatan. Paragraf yang berisi penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Paragraf tersebut menggambarkan suatu objek, karakteristik, atau keadaan sifat. Ini lebih mudah ini caranya. Contohnya misalnya, Rina itu anak yang pandai. Dia seringkali menjadi juara kelas. Dia pandai karena dia rajin belajar. Dia juga tidak pernah melawan kata-kata orang tua dan gurunya. Itu mendeskripsikan karakteristik atau keadaan sifatnya si Rina itu tadi. Itu deskripsi ya. Kemudian persuasi. Persuasi itu ajakan. Jadi dalam satu paragraf nanti terisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam paragraf itu misalnya diakhiri dengan mari teman-teman berdasarkan paragraf itu, mari teman-teman untuk menjaga kebersihan, mari kita membuang sampah pada tempatnya. Tuh, itu biasanya paragraf persuasi itu berisi ajakan. Kemudian argumentasi, pendapat disertai alasan. Argumen itu pendapat. Biasanya mengenai pendapat seseorang atau pendapat kalian sendiri juga bisa. Paragraf yang berisi alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan menggunakan data sebagai pembuktian atau pesan. Kemudian eksposisi itu memaparkan, menjelaskan. Paragraf yang berisi pemaparan dengan penjelasan atau pengetahuan untuk memberi informasi yang sejelas-jelasnya. Itu paragraf eksposisi, menjelaskan, memaparkan. Biasanya ini akan rancu dengan paragraf, bisa rancu dengan paragraf deskripsi, bisa rancu dengan argumentasi. Kalian harus teliti dalam membedakan paragraf-paragraf ini nanti.
Ya, di situ juga sudah ada contohnya. Dr. Doris Dekker memimpin harian di Express. Setelah ia pulang ke Indonesia pada tahun 1912. Nah, ingat pada tahun 1912. Ini mesti nanti akan mengarah ke urutan waktu. Nah, pada tahun 1912 bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suhardi Suryaningrat mendirikan partai politik pertama di Indonesia yaitu Indonesia Party. Pada tahun 1913, nah ini juga urutan waktu dari 1912 ke 1913. Kemudian 100 tahun kebebasan Belanda dari penjajahan Prancis, ini juga urutan waktu. Jadi tepatnya adalah paragraf narasi. Lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 itu memprediksikan kejadian berdasarkan teks. Memprediksikan adalah memperkirakan peristiwa yang akan terjadi. Jadi kalian belum tentu loh. Misalnya ada soal itu disuruh memprediksikan itu kira-kira apa soal yang akan terjadi jika ada kalimat ini. Contoh, kualitas air mempengaruhi tingkat kesehatan manusia. Air yang baik biasanya jernih, tidak berbau dan tidak berwarna. Manusia yang menggunakan air berkualitas baik akan terjaga kesehatannya. Hal yang akan terjadi jika manusia minum air yang berkualitas buruk. Nah, kalau yang berkualitas baik itu jelas akan terjaga kesehatannya. Kalau yang diminum yang buruk, nah pertanyaan di sini adalah yang diminum yang buruk. Maka, nah kalau sehat itu kan ada yang kebal terhadap penyakit, kemudian sehat. Kalau minumnya berkualitas buruk yaitu mengalami sakit perut atau diare. Mengapa tidak yang kalian memilih tidak yang terjangkit demam berdarah? Karena apa? Demam berdarah itu tidak disebabkan oleh apa yang kita minum, tetapi demam berdarah itu disebabkan dari nyamuk. Nah, dari nyamuk. Mengapa kok tidak memilih yang mengalami penyakit gizi buruk? Nah, gizi buruk itu kan tidak hanya disebabkan oleh air ya, anak-anak, tetapi nutrisi atau makanan yang kita makan itu juga. Jadi yang lebih tepat adalah yang mengalami sakit perut. Karena apa? Sakit perut atau diare itu kan kalau perut kita kotor, lambung kita kotor, nah kotor itu menyebabkan diare. Lanjut nomor 10. Membandingkan isi teks. Membandingkan dua teks bisa dilihat dari persamaan atau perbedaan waktu kegiatan, tempat kegiatan, jenis kegiatan, atau pelaku kegiatan. Bisa jadi yang kita cari persamaannya atau perbedaannya itu tentang waktunya, tentang tempatnya, tentang jenis kegiatannya, tentang pelakunya atau tokohnya. Nah, contoh yang pertama di sini, teks 1. Nelayan bekerja menangkap ikan di laut. Mereka berlayar menggunakan kapal untuk mencari ikan. Biasanya mereka menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Setelah kembali ke darat, nelayan menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan. Yang kedua adalah peternak bisa memanfaatkan sungai untuk beternak ikan. Sama-sama beternak ikan ya, sama-sama tentang perikanan. Mereka menggunakan karamba agar ikan tetap berada di tempat tersebut. Ikan makan tumbuhan dan hewan yang masuk ke karamba. Peternak bisa menjual hasil ternaknya di pasar. Persamaannya, nah persamaannya itu sama-sama menghasilkan ikan, yaitu berarti hasilnya, yaitu C. Yang lain itu perbedaannya, jenisnya satunya di laut, yang satunya di sungai. Kemudian pelakunya juga beda, yang satu nelayan, yang satu peternak. Tempatnya juga yang satu di laut, yang satu di sungai. Jadi tepatnya adalah yang C. Nah, untuk pembahasannya sampai di sini dulu. Untuk tugasnya ini, tugas bahasa Indonesia dari buku latihan